Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan program pengabdian masyarakat dosen pulang kampung dengan judul Aplikasi Sensor Akselerometer pada Smartphone untuk Inovasi Pembelajaran Hukum Kedua Newton dan Gesekan Kinetik. Tim kami terdiri dari eh, saya sendiri Dr. Agus Kartono MSI sebagai ketua, kemudian anggotanya ada Dr. Setianto Triwahyudi MSI, kemudian Dr. Siti Yani MSI, Rima Fitria Adiati STMT, kemudian Setiawan Nur Fajri SSI, dan Rohul Rizky Mubarok Hartman SSI. Nah, latar belakang dari program pengabdian pada masyarakat, eh, sensor sistem mikroelektromekanik yang bekerja, ya, eh, bekerja secara tinggi performanya, gitu, serta terintegrasi dengan ponsel pintar yang dikombinasikan dengan layar sentuh, itu dapat digunakan untuk analisis data. Di samping itu juga kecepatan transfer data gitu yang tinggi menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth pada ponsel pintar atau smartphone itu juga memberikan kemampuan untuk melakukan pengolahan data riset ilmiah. Nah, oleh karena itu kemampuan ponsel pintar akan dikombinasikan dengan proses pembelajaran siswa sekolah menengah atas gitu, yang berpotensi eh, merevolusi pembelajaran berbasis inquiry dalam pendidikan fisika. Nah, percobaan fisika oleh sensor yang tertanam dalam ponsel pintar ini gitu, nantinya akan bermanfaat bagi eh, para siswa. Nah, oleh karena itu, pengabdian pada masyarakat lewat program dosen pulang kampung ini bertujuan memanfaatkan sensor sistem mikroelektromagnetis gitu untuk menentukan koefisien gesekan kinetik. Hal ini sekaligus memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplor banyak konsep fisika dasar, khususnya mekanika, dengan menggunakan ponsel pintar. Nah, sebagai gambaran, apa namanya, ini siswa aktif sekali gitu ya dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ponsel. Ini eh, sedang mempersiapkan alat-alat peraga yang digunakan. Nah, metode pelaksanaannya gitu. Nah, rancangan percobaannya itu dilakukan dengan membuat apa? Membuat permukaan horizontal yang seragam gitu. Nah, di sini eh, dibuat misalkan lantai yang kasar gitu ya. Itu lantai yang kasar itu diperoleh dari lantai yang dilapisin dengan permukaan amplas kasar. Nah, terus kemudian lantai licin itu lantai yang dilapisi dengan permukaan aluminium foil. Nah, nanti percepatan ponsel pintarnya itu diukur untuk durasi waktu yang singkat dari gerakan ponsel pintar pada saat mengalami beberapa gaya gitu. Nah, ini persiapan alat peraganya gitu. Nah, ini warna yang kuning-kuning ini gitu, itu merupakan lapisan lantainya gitu. Nah, nanti lapisan lantainya ini bisa diberi eh, amplas gitu, lapisan amplas gitu. Nah, itu untuk menggambarkan kekasaran dari lantainya. Atau kalau lantai licin, kita buat permukaannya ini dengan menggunakan aluminium foil gitu. Nanti kita bisa bedakan nilai koefisien eh, gesekannya.
Nah, ini gambarannya gitu. Jadi nanti si ponselnya itu akan ditaruh di wadah, kemudian akan ditarik gitu. Nah, ini boleh pakai pegas gitu, ataupun karet gelang. Terus kemudian dilepas sehingga meluncur gitu. Nah, sampai berhenti. Nah, nanti kita bisa lihat nilai A-nya. Nah, setelah nilai A-nya percepatan dalam hal ini, terus kemudian kita nanti bisa ukur apa namanya nilai mu-nya, gitu ya. Nah, ini siswa lagi mempersiapkan alatnya, gitu ya. Nah, yang saya tunjuk dengan kursor ini pegas, ini pengganti dari karet gelang gitu atau eh, apa, elastis dari bahan gitu. Nah, ini apa namanya pegas nanti yang digunakan untuk mengukur F gaya yang diberikan terhadap ponsel tersebut. Nah, ini gambarannya. Jadi ponsel pintar ini harus berada dalam wadah. Nah, ini wadahnya yang bentuk hitam ini wadahnya ya. Nah, kemudian nanti akan diikat oleh pegas gitu ya. Pegas ini. Nah, terus kemudian nanti akan ditarik gitu ya. Ditarik, terus kemudian dilepas. Nah, nanti di HP-nya gitu atau smartphone-nya itu akan terekam nilai A-nya gitu. Nah, dari nilai A-nya kita nanti bisa akan memperoleh nilai mu-nya gitu. Nah, ini persiapan gitu. Nah, salah satu alasnya bisa dikasih aluminium foil itu untuk menggambarkan karena aluminium foil itu cukup apa kita anggap licin. Nah, ini mewakili apa namanya yang bagian yang licin gitu. Nah, lantai permukaan yang licin. Nah, sedangkan yang tadi yang ini yang apa namanya alas yang kasar gitu. Kita pakai menggunakan permukaan amplas yang kasar. Gitu. Nah, dari apa? Dari perhitungan ya dengan menggunakan perhitungan sederhana koefisien gesekan ya yang kita nanti akan tentukan itu koefisien gesekan kinetiknya mu k gitu ya. Nah, itu kita bisa peroleh apa? Dengan cara bahwa mu K itu sama dengan A dibagi dengan G. G-nya ini apa namanya gravitasi. Nah, dalam hal ini kita asumsikan gravitasinya misalkan 9,8. Nah, A-nya ini diperoleh dari eh, ponsel gitu dengan sensor yang ada di wadah hitam tadi gitu itu ditarik oleh pegas gitu. Nah, nanti akan terekam apa percepatannya gitu. Nah, percepatannya ini nanti bisa kita masukkan ke apa namanya langsung masuk datanya gitu. Terus kemudian dibagi dengan G-nya sehingga kita langsung memperoleh koefisien gesekan kinetiknya. Nah, gambaran desainnya ya kita mempersiapkan apa namanya smartphone-nya gitu atau ponsel pintarnya, terus kemudian di sini melakukan percobaan dengan menarik apa namanya ponsel dan wadah kotaknya tadi gitu ya. Terus kemudian kita lepas dan kita bisa mengukur kecepatannya. Nah, nanti kecepatannya di sini kita bisa apa namanya ukur gitu. Nah, ini apa namanya warna kuning ini lantai atau permukaan yang kita bisa ganti-ganti gitu dengan menambahkan amplas kalau misalkan pengen kasar, kalau pengen licin ya kita beri apa namanya aluminium foil. Nah, nanti ini wadah sensornya yang warna hitam ini sensornya, terus kemudian ini baterainya. Nah, nanti HP-nya bisa ditaruh di bawahnya ini bisa, atau kita pegang. Nah, itu eh, tergantung kita apa pengen mekanismenya seperti apa. Nah, ini gambaran apa namanya cara percobaannya.
Nah, seperti itu. Sebenarnya penabrakan tadi itu harus diikatkan dulu ke pegas yang warna biru, gitu. Nah, nanti data-datanya bisa kita olah gitu ya. Permukaan horizontalnya nanti apa amplas, misalkan aluminium foil atau misalkan nanti kayu gitu. Terus permukaan duanya nanti permukaan yang warna yang wadahnya tadi ya berarti berupa plastik gitu. Nanti kita bisa apa namanya? Hitung percepatan rata-ratanya, terus langsung kita peroleh koefisien gesekan. Nah, sebenarnya desain percobaannya ini bukan hanya mengukur koefisien apa namanya gesekan kinetis gitu ya, tapi mungkin juga kita bisa kembangkan ke koefisien gesekan statis ya gitu. Nah, nanti apa namanya kita bisa lihat bagaimana apa namanya si ponselnya itu dengan sensornya akan tertahan dalam apa namanya dalam kondisi kemiringan sekian gitu ya untuk dia tidak bisa bergerak gitu. Nah ini gambarannya rancangannya kalau misalkan apa namanya kita memerlukan alat untuk praktikum. Nah ini sensornya nanti apa ditaruh di sini gitu ya apa namanya untuk eh, gerak misalkan dalam bidang miring itu juga bisa diaplikasikan gitu. Terus kemudian ini sensornya nanti terbaca di layarnya itu nilai percepatannya. Nah ini tahapan ini bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Nah, ini contoh data percobaan gesekan kinetik yang lain gitu, misalkan ditaruh atau ditempatkan di permukaan, tidak ditarik pegas, tapi misalkan ditaruh kemiringan, nanti kita bisa ukur apa namanya sudutnya gitu. Tapi ini tidak dilakukan di apa pengabdian, tapi bisa dikembangkan gitu untuk apa namanya untuk pelaksanaan ke siswanya. Kita juga sudah menyampaikan pengembangannya ke guru-gurunya dan siswanya untuk mengembangkan alat ini. Nah, nanti perbandingan antara gaya gesekan gitu dan massa wadah ditambahkan gitu, yang ditambahkan dengan smartphone gitu akan memperoleh nilai koefisien gesekan. Oke, terima kasih. Demikian paparan presentasi pengabdian dosen pulang kampung yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.